Halo Rebahaners, gimana nih kabarnya? Kali ini, mari kita lanjutkan part kedua serunya aksi Hyejin yang sedang mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini agar selalu update video terbaru dari kami. Dan ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan inilah My Name Part 2. Di part sebelumnya, Pildo dibuat terpana oleh aksi Hyejin yang memporak-porandakan anak buah dari Mango, si bandar judi. Dan benar saja, di sana Hyejin menemukan narkoboy jenis baru yang mulai beredar itu. Mereka pun menginterogasi Mango dan tetap saja Mango tidak mau membuka suara karena bandar narkoboy kali ini adalah orang yang sangat kejam. Ya, dia adalah Gang Jae. Masih ingat nggak? Ya, rekan Jiwo yang dikeluarkan dari arena olahraga Dong Chaeyeon. Hyejin memberikan informasi narkoboy jenis baru ini pada Tuan Choi. Dan di sela-sela kerjanya, dia tetap mengakses data kepolisian untuk mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Dan dia teringat pistol yang diberikan oleh Tuan Choi. Pistol yang Tuan Choi bilang itu adalah milik polisi sekaligus pistol pembunuh ayahnya. Sementara itu, esok Tuan Choi berencana akan meninjau pabrik pemasok narkoboynya. Pagi itu Hyejin memutuskan membawa pistol pembunuh ayahnya itu dalam bertugas. Dan tak disangka-sangka, ada operasi darurat yang akan dilaksanakan di mana mereka harus mengumpulkan HP mereka. Ya, operasi kali ini adalah menangkap Choi Mujin, bandar narkoboy terbesar yang diketahui akan berkunjung ke pabrik penyuplai narkoboynya hari itu. Iya, dan operasi itu pun baru diketahui oleh Hyejin dan dia pun tidak punya kesempatan untuk memberitahu Tuan Choi tentang operasi ini. Mereka pun mulai bergerak. Pabrik itu lokasinya di kapal, di mana mereka merekam semua proses penyergapan itu untuk menyimpan bukti. Dan ketika target sudah dalam genggaman, selangkah lagi Pildo bisa meringkus Choi Mujin. Tiba-tiba seseorang menembak pada gas di situ yang memicu kebakaran kecil. Dan itu dipergunakan Tuan Choi untuk kabur. Dan ya, orang yang menembak gas itu adalah Hyejin. Operasi itu gagal serta kamera yang mereka gunakan pun untuk merekam bukti tidak dapat merekam jelas Tuan Choi di sana. Ketika mereka mengumpulkan bukti di TKP itu, Hyejin mendapatkan pistol. Ya, ternyata pistol itu dia letakkan sendiri di sana seolah-olah pistol itu penembak gas tadi. Iya, itu sengaja dilakukan Hyejin untuk menjadikan pancingan Kapten Cha Gi-ho. Apakah memang pistol itu miliknya atau bukan? Sementara itu Tuan Choi berhasil selamat dan terlihat meluapkan kekesalannya karena operasi penyergapan tadi. Dan malam itu Hyejin berusaha menghubungi Tuan Choi namun tidak diangkat. Lalu Kapten Cha Gi-ho mencurigai semua anggotanya dan memeriksa semua pistol milik mereka, mengecek peluru mereka. Namun kecurigaan dia pun tidak terbukti. Lalu Pildo memberitahu Hyejin tentang target-target bandar narkoboy yang akan mereka tangkap. Di sana terlihat foto ayah Jiwo yang juga menjadi target operasi mereka. Kepala polisi nampak kecewa pada kapten karena operasi besar kali ini ternyata gagal. Malam itu, Hyejin dan rekan timnya mengobrol bersama ketika makan malam. Dan ya, mereka membahas mengapa Kapten Cha Gi-ho ingin sekali menangkap Choi Mujin. Lalu akhirnya Hyejin berhasil menelpon Tuan Choi dan dia menjelaskan apa yang tadi terjadi. Ya, itu operasi mendadak sehingga dia tidak bisa memperingatkan Tuan Choi. Hyejin pun memberikan informasi penting bahwa hotel Tuan Choi telah diawasi oleh kamera yang dipasang oleh kepolisian. Lalu malam itu Hyejin mengikuti Kapten Cha. Ya, ternyata Kapten Cha pergi ke Badan Forensik Nasional untuk menyelidiki pistol yang dia temukan di TKP tadi. Kemudian skin berpindah pada Gang Jae yang ternyata telah bersiap menyerang arena olahraga Dong Chaeyeon milik Tuan Choi. Aksi brutalnya pun tak dapat ditahan oleh anggota Tuan Choi di sana hingga akhirnya harus ada yang tewas dibuatnya. Ya, itu adalah aksi balas dendam Gang Jae untuk Tuan Choi. Hyejin pun mendapat informasi bahwa arena olahraga diserang oleh sekelompok orang. Dan ketika ia sampai, betapa terkejutnya Hyejin melihat pesan "Aku kembali" yang ditinggalkan oleh Dang Jae. Hyejin bertanya pada Pildo apakah Choi Mujin tewas di sana. Namun ternyata Tuan Choi masih selamat karena dia tidak ada di sana. Dan di sana Hyejin dan Pildo menemukan narkoboy jenis yang sama dengan narkoboy jenis baru yang baru saja beredar di Korea. Mereka pun mulai menemukan clue siapa dalang di balik ini. Di tempat berbeda, Tuan Choi sedang menghadiri pemakaman rekan-rekannya yang terbunuh di arena olahraga tersebut.
Ternyata Hyejin pun hadir di sana untuk mencari tahu keberadaan Tuan Choi. Namun saat hendak pulang, Hyejin bertemu dengan Kapten Cha dan juga Pildo yang ternyata mereka juga hadir di sana. Beruntung saat itu Hyejin dengan penyamarannya tidak dicurigai oleh Kapten Cha dan Pildo. Bukan tanpa alasan Kapten Cha pergi ke sana karena dia mulai mencurigai Tuan Choi dalang di balik ini, dan dia juga memperingatkan Tuan Choi karena mereka akan segera menangkapnya. Esoknya di kantor polisi, tim Satras Narkoboy mendapatkan rekaman dalang di balik kericuhan di arena olahraga Dongcheon. Ya, dia adalah Gang Jae. Hyejin pun terkejut melihatnya. Lalu mereka menyusun rencana bagaimana menangkap Gang Jae sekaligus Choi Moo-jin karena mereka tahu bahwa dua bandar ini tidak akur. Ini kesempatan untuk polisi bisa meringkus keduanya saat mereka bertarung. Namun strategi itu bocor pada Tuan Choi. Ya, Hyejin yang memberitahunya. Nah, kan sebegitunya loh Hyejin ini sama Tuan Choi. Setia banget dia sama organisasinya. Lalu Kapten Cha menyampaikan kepada timnya ada keanehan serta kecurigaannya bahwa ada mata-mata di tim mereka. Namun dia juga memperingatkan timnya bisa saja Choi Moo-jin lah yang dikhianati oleh anggotanya. Informasi tentang pengkhianat di dalam anggota Tuan Choi pun segera diinfokan Hyejin padanya. Ya, malam itu Hyejin pergi mencari tahu siapa pengkhianat itu. Terlihat Jung Tae-ju menerima surat kaleng tentang keberadaan Gang Jae. Dia pun segera menemui siapa yang menulis surat itu untuknya. Ya, ternyata itu adalah jebakan untuk Hyejin. Kapten Cha memancing Jung Tae-ju agar bisa mengetahui siapa pengkhianat dalam tim Satras Narkoboynya. Meskipun mereka tidak tahu detail pengkhianat itu, namun Pildo mendapatkan foto motor yang dikendarai oleh Hyejin. Kapten Cha pun mulai waspada pada Hyejin. Pildo yang membaca resume Hyejin pun terkejut dan mulai paham tentang apa yang dirasakan Hyejin. Dan hari itu Hyejin membawa pisau pembunuh ayahnya dalam bertugas. Pagi itu dia mengambil data yang sudah keluar tentang pistol yang diperiksa Kapten Cha waktu itu. Betapa terkejutnya Jiwo, ternyata pistol itu milik anggota Satras Narkoboy yang mati 5 tahun yang lalu setelah ia sebulan bergabung dengan tim Satras Narkoboy. Namun ternyata Kapten Cha tahu bahwa pistol itu adalah milik Choi Moo-jin. Ya, nah loh, kok bisa ya punya Tuan Choi? Ya udah lanjut lagi yuk. Malam harinya Hyejin bertemu dengan Tuan Choi. Ya, dia bertanya tentang pistol itu karena Hyejin sekarang tahu bahwa polisi pemilik pistol itu dibunuh saat mengawasi arena olahraga Dongcheon. Namun, Tuan Choi meyakinkan Hyejin bahwa itu adalah strategi Kapten Cha yang sudah menargetkan dirinya karena dirinya adalah bandar narkoboy. Setelahnya Hyejin berencana mengikuti Mango demi mendapatkan posisi Gang Jae. Namun kali ini dia tidak sendiri, dia bersama Pildo tanpa diikuti oleh anggota polisi yang lainnya. Di sana Hyejin dan Pildo pun diserang oleh anggota Gang Jae. Namun karena mereka tidak cukup kekuatan untuk mengalahkan anggota Gang Jae, mereka pun tertangkap. Gang Jae sengaja menggunakan Hyejin untuk menangkap Tuan Choi. 점쟁이가 그냥 갑자기 와가지고 진영사. Dan di tempat lain saat Tuan Choi sedang makan, ternyata di sana dia diserang oleh anggota dari Gang Jae yang sengaja mengepungnya. Dan part 2 pun selesai. Kira-kira bisakah Pildo dan Hyejin selamat dari Gang Jae? Dan apakah Tuan Choi mau menyelamatkan Jiwo alias Hyejin? Yaps, jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan part akhir dari film ini. Dan ya, keep update for the next video. Bye!